Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Good Night YouTube channel. Di video kali ini, aku mau menceritakan sebuah kisah haru dari Mahameru, yaitu kisah tentang almarhum Muammar Hanafi yang telah menghembuskan nafas terakhirnya di Gunung Semeru. Sebelum meninggal, Hanafi punya dua keinginan. Yang pertama, dia ingin ke Gang Potlot karena dia adalah anak slankers. Keinginan pertamanya ini sudah terpenuhi bersama sahabatnya anak slankers di Jombang. Keinginan keduanya, dia ingin menginjakan kakinya di Gunung Semeru. Dan keinginan ini terpenuhi bersama dua sahabatnya, yaitu Saha dan Faruh. Ada banyak kisah mengharukan dalam perjalanan mereka waktu itu. Hingga akhirnya Hanafi menghembuskan nafas terakhirnya di Ranukumbolo setelah keinginan keduanya sudah terpenuhi. Waktu itu, pertengahan bulan Desember tahun 2009, Mapala Indonesia mengadakan acara napaktilas Suhogi ke Gunung Semeru. Suhogi adalah seorang aktivis sekaligus penulis yang mendirikan Mapala UI, Mapala pertama di Indonesia. Suhogi meninggal di usia yang relatif muda, yaitu pada tanggal 6 Desember tahun 1969. Hanya beberapa jam sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Suhogi meninggal di puncak Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa, karena menghirup gas beracun. Dalam acara napaktilas itu, pesertanya terdiri dari semua komunitas pencinta alam se-Indonesia. Nah, mendengar kabar itu, Saha dan ketiga temannya, ada Faruh, Herman, dan Hanafi, berencana ikut serta dalam acara napaktilas tersebut untuk mewakili kota Jombang dan membawa nama Jago Adventure. Di antara mereka berempat, Hermanlah yang sebelumnya sudah pernah mendaki ke Gunung Semeru. Ya, setidaknya bisa merangkul mereka yang belum pernah mendaki ke Gunung Semeru. Singkat cerita, setelah 1 hari sebelum pemberangkatan acara napaktilas Suhogi, tiba-tiba Herman memberi kabar kalau dia tidak bisa ikut serta dalam acara tersebut. Mendengar kabar itu, mereka sedikit tersentak dan berunding kembali. Karena di sisi lain, kondisi keuangan mereka sangatlah menipis. Hanafi coba mengajak salah satu temannya untuk ikut menggantikan Herman. Tapi temannya nggak bisa karena mendadak dan belum ada persiapan sama sekali. Di sisi lain, keuangan teman yang diajaknya itu juga sangat menipis. Hanafi coba tetap merayunya lagi agar mau ikut dengan kata-kata, "Udahlah, ayo ikut. Masalah uang yang penting cukup untuk berangkat. Urusan pulang mah gampang." Tapi temannya tetap tidak bisa ikut, karena di sisi lain, dia juga tidak ada persiapan fisik sama sekali untuk mendaki ke Gunung Semeru. Akhirnya mereka tetap memutuskan untuk berangkat bertiga, yaitu Saha, Hanafi, dan Faruh. Keesokan harinya mereka berangkat dari Jombang ke Tumpang. Tumpang adalah salah satu daerah di Malang. Sesampai di sana mereka sempat berdiskusi lagi karena keuangan semakin menipis. Dan di Tumpang mereka bertemu dengan peserta napaktilas lainnya. Saha bertanya pada Hanafi, "Gimana, Mang? Uangnya cukup gak untuk kita ke Ranupani?" Amang adalah nama panggilan dari Hanafi. Lalu Hanafi menjawab, "Sebenarnya kurang. Ini cuma cukup kita sampai Ranupani doang. Dan untuk turunnya gak cukup." "Terus gimana? Apa kita tetap berangkat?" "Udah gak apa-apa, kita tetap berangkat. Untuk turunnya gampang. Kita bisa numpang mobil sayur yang ke arah Lumajang. Nanti kita ke rumahku dulu, baru setelah itu kita balik ke Jombang."
Tempat tinggal Hanafi adalah di Lumajang, tapi dia tinggal di Jombang untuk sekolah dan kuliah. Di sana dia tinggal dengan bibinya. Akhirnya mereka tetap berangkat ke Ranupani dengan menaiki kendaraan hardtop bersama peserta napaktilas lainnya. Sesampai di Ranupani, mereka berkumpul dengan peserta napaktilas lainnya dari berbagai daerah. Di Ranupani itu mereka sempat berunding lagi soal keuangan untuk turun. Dan satu kata dari Hanafi yang masih diingat, "Nanti setelah ini kita pulang ke rumahku dulu ya. Kalau udah sampai di rumahku dapat uang, terus kita balik ke Jombang." Setelah berunding, akhirnya mereka memutuskan untuk tetap berangkat. Pada waktu itu pendakian Gunung Semeru belum seramai sekarang. Bahkan dulu, tiket masuk pun belum ada. Perjalanan waktu itu dibagi menjadi sekitar 7 kelompok. Saha, Hanafi, dan Faruh mendapat kelompok terakhir, dan di kelompok itu kebanyakan pendaki udah pada senior. Mulai berjalan. Mereka berjalan dengan sangat pelan sambil sesekali break untuk membuat kopi. Mereka sempat heran dengan para senior. Ternyata kalau jalan santai banget, sampai sempat membuat kopi dulu karena saking santainya. Dan waktu itu mereka tidak ada kendala sama sekali. Kondisi mereka sangatlah fit. Singkat cerita, sampailah mereka di Ranukumbolo. Sesampai di situ, mereka break sambil merasakan indahnya Danau Ranukumbolo. Semua orang pasti akan kagum dengan keindahan Danau Ranukumbolo ini. Setelah puas beristirahat di Ranukumbolo, kurang lebih jam 2 siang, mereka lanjut berjalan ke Kalimati. Di perjalanan mereka sangatlah have fun dan tidak lupa membuat kopi di sela-sela perjalanan hingga sampailah mereka di Kalimati. Sesampai di Kalimati, Hanafi sangatlah senang. Karena dari Kalimati itu dia sudah bisa melihat puncak Mahameru yang berdiri gagah. Sesampai di situ mereka mendirikan tenda dan beristirahat. Karena nanti jam 11 malam mereka berencana akan summit ke puncak Mahameru. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka semua bersiap-siap akan berjalan ke puncak Mahameru. Dan di kelompok 7 itu, yang naik ada 5 orang, termasuk mereka bertiga. Sebelum berjalan mereka sempat berpikir, "Ini beneran ya, kita akan naik ke puncak?" Seakan mereka tidak percaya. Soalnya, waktu di Kalimati itu kondisi mereka sudah sangat kecapean. Berbeda dengan kondisi sebelum sampai di Kalimati tadi. Setelah berunding, akhirnya mereka memutuskan untuk tetap naik dan meminum suplemen agar bisa fit lagi. Sebenarnya waktu itu yang dikhawatirkan Saha adalah Faruh. Karena Faruhlah yang lebih muda di antara mereka bertiga. Berjalan dengan langkah pelan, dan sampailah mereka di Arcopodo. Sesampai di situ, langkah kaki semakin pelan. Karena kondisi jalan menanjak yang penuh pasir dan berdebu. Waktu itu kondisi Hanafi terlihat fit di depan Saha. Tapi sebenarnya Saha tahu kalau Hanafi sangat kecapean. Tapi dia tidak ingin membebani temannya. Dan Saha, sebenarnya dia sudah menunggu kata-kata dari Hanafi. "Kalau memang capek ya gak usah dilanjut. Mending kita turun aja." Tapi Hanafi tetap bersikokoh untuk lanjut berjalan ke puncak. Hingga akhirnya sampailah mereka di Cemoro Tunggal, yaitu pohon terakhir. Sesampai di situ mereka sangatlah senang karena bisa melihat lampu dari pendaki lain yang udah berjalan duluan di atasnya. Waktu itu mereka merasa udah berjalan paling belakang. Padahal sebenarnya di belakang mereka masih ada pendaki lain, tapi masih jauh. Tidak lama kemudian mereka lanjut berjalan naik dengan posisi Faruh di depan
Saha di tengah dan Hanafi di belakang. Terus berjalan. Ketika sudah sampai di pertengahan antara Cemoro Tunggal dan Puncak, di situ barulah terlihat kalau Hanafi memang benar-benar kelelahan. Dia terduduk letih sambil menatap ke bawah. Sedangkan Faruq, dia sudah berjalan lumayan jauh di atas. Melihat Hanafi yang kelelahan, Saha bertanya pada Hanafi, "Mang, kalau memang capek kita turun aja nggak apa-apa." Tapi Hanafi tetap ingin lanjut ke puncak dan bilang, "Kamu duluan susul Faruq, nanti aku nyusul." Mendengar itu Saha berjalan duluan dan meminta Faruq untuk berhenti. Sesampai Saha di tempat Faruq, Hanafi menyusul. Sesampai Hanafi di tempat Saha, Faruq berjalan. Jadi waktu itu jalan mereka saling menyusul. Pagi telah tiba. Terlihat matahari mulai terbit menyinari perjalanan mereka. Dan di situ, semua ego mulai terlihat. Faruq, dia tetap berjalan duluan karena ingin cepat sampai di puncak. Saha dan Hanafi sempat berhenti lumayan lama sambil membayangkan. Enak ya yang di bawah yang gak ikut naik, bisa menikmati kopi. Saat itu Hanafi sedang terduduk lemas sambil menatap ke bawah. Lalu Saha bilang, "Gimana Mang? Aku duluan nyusul Faruq lagi ya, nanti kamu nyusul aku." Hanafi bilang iya. Lalu Saha berjalan duluan meninggalkan Hanafi untuk menyusul Faruq. Sesampai Saha di tempat Faruq, ternyata Hanafi tidak menyusulnya. Waktu itu Saha sudah mengira kalau Hanafi memang benar-benar sudah kelelahan. Mereka pun duduk sambil menunggu kedatangan Hanafi. Tapi setelah lama menunggu, Saha dapat pesan dari pendaki yang akan naik. "Mas, ini Mas Saha ya dari Jombang?" "Iya betul Mas. Tadi saya dapat pesan dari temannya di bawah, katanya dia mau balik turun." "Oh iya Mas, terima kasih." Melihat Faruq yang udah berjalan jauh di atas, Saha bingung antara kembali turun atau menyusul Faruq di atas, sementara puncak sudah terlihat dekat. Lalu Saha berinisiatif untuk menitipkan pesan kembali melalui pendaki yang akan turun waktu itu. "Mas, nanti kalau ketemu pendaki dari Jombang, tolong bilang ya ke dia kalau saya ke puncak dulu sebentar. Nanti saya susul setelah kembali dari puncak." Setelah menitipkan pesan itu, Saha lalu bergegas ke atas dan menyusul Faruq untuk menuju ke puncak. Setelah sampai di puncak, Saha merasa menyesal karena dia tidak bisa berdiri di puncak Mahameru bersama-sama dengan Hanafi. Di puncak mereka hanya sedikit berdokumentasi, yang penting sudah menunjukkan kalau mereka perwakilan dari Jombang sudah sampai di puncak Mahameru. Setelah berdokumentasi, Saha dan Faruq kembali turun untuk menyusul Hanafi. Berjalan turun. Setelah sampai di jalur rok bebatuan, Saha melihat Hanafi sedang berjalan tertatih-tatih. Dan waktu itu, hari sudah lumayan siang. Ternyata, tadi yang niatnya Hanafi ingin turun, itu batal. Karena mendengar pesan dari Saha yang dititipkan pada pendaki yang akan turun tadi. Hanafi berusaha naik ke puncak untuk menyusul Saha dan Faruq. Melihat Hanafi yang sedang berjalan tertatih-tatih, Saha pun menghampirinya. Kemudian Saha bilang pada Hanafi, "Gimana Mang? Kita balik ke puncak lagi tah, biar kamu bisa sampai di puncak." Hanafi menjawab dengan kondisi yang sangat kelelahan. "Tapi aku takut kalau ke puncak. Nanti asap pedus gembel akan mengarah ke puncak." Lalu Saha mencoba untuk membuat Hanafi agar dia tidak kecewa. "Ya udah Mang, nggak apa-apa. Di sini aja kamu sudah sama seperti sampai di puncak." Lalu Saha meminta Hanafi untuk membuka bendera AWH yang dibawanya dan akan difoto untuk berdokumentasi.
Setelah selesai berdokumentasi, Saha bilang, "Udah kan? Udah terpenuhi untuk sampai di Mahameru?" "Iya, lega rasanya bisa sampai di sini." "Ya udah, sekarang sudah waktunya kita turun ya, Mang." Mereka pun berdiri dari duduknya dan akan turun. Tapi Hanafi tidak berdiri. Dia masih tetap di posisi duduknya sambil berselonjoran. Melihat itu, akhirnya Saha mengundur niatnya untuk turun waktu itu dan berdokumentasi lagi. Tidak lama kemudian, hal yang sama terulang lagi. Faruk sudah berjalan duluan. Lalu Hanafi bilang kepada Saha, "Kamu duluan susul Faruk, nanti aku nyusul." Sebelum Saha turun duluan untuk menyusul Faruk, mereka sempat bertemu dengan ketua kelompok 7 yang waktu itu juga akan turun. Melihat itu, Saha sedikit lega karena Hanafi sudah ada temannya dan dia bisa turun duluan untuk menyusul Faruk. Berjalan turun, Saha dan Faruk berniat menunggu Hanafi di pohon terakhir, yaitu Cemoro Tunggal. Setelah sampai di Cemoro Tunggal, Saha dan Faruk duduk untuk menunggu Hanafi. Lama menunggu, tapi Hanafi tidak juga terlihat. Karena sangat capek dan angin sepoi-sepoi, mereka berdua tertidur di Cemoro Tunggal. Tidak lama kemudian mereka terbangun dan melihat Hanafi belum juga datang menyusul. Saha berpikir, mungkin Hanafi sudah berjalan turun ketika mereka tertidur tadi. Lalu Saha mengajak Faruk untuk turun. "Ya udah Ruk, kita turun aja. Mungkin tadi Amang udah jalan turun duluan pas kita tidur. Lagian Amang kan udah sama ketua kelompok tadi." Mereka pun berjalan turun. Sesampai di Arjopodo, Saha dan Faruk sempat berhenti lagi karena masih ragu. Takutnya Hanafi masih ada di atas. Tapi setelah lama menunggu, Hanafi tidak kunjung datang. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berjalan turun dan menunggu Hanafi di Kalimati. Setelah sampai di Kalimati, Saha mendapat kabar dari pendaki yang akan turun kalau di atas ada pendaki dari Jombang yang digendong karena kelelahan. Tidak lama kemudian Saha melihat Hanafi sudah datang dan digendong oleh ketua kelompok. Melihat itu Saha langsung menghampirinya dan gantian menggendong Hanafi. Saha menggendong Hanafi ke shelter Kalimati. Setelah sampai di shelter, Hanafi langsung ditangani oleh tim medis Napaktilas dari Universitas Indonesia. Ketika Hanafi sedang dalam penanganan tim medis, Saha dan Faruk ikut rapat dengan peserta Napaktilas lainnya untuk membahas perjalanan turun. Ketika sedang rapat, tiba-tiba terdengar suara Hanafi dari dalam shelter. Dia sedang menggerung. Mendengar itu, Saha cepat-cepat datang ke shelter untuk menengok keadaan Hanafi. Setelah sampai di shelter, ternyata di situ Hanafi terlihat sedang menggigil kedinginan hebat. Melihat Hanafi yang sedang kedinginan, Saha memindahkan Hanafi ke dalam tenda agar lebih hangat. Sesampai di tenda, Hanafi masih tetap menggigil kedinginan sambil menggerung. Melihat keadaan Hanafi yang seperti itu, Saha berpikir, apa jangan-jangan Hanafi sedang kesurupan? Lalu Saha membacakan doa-doa sebisanya. Ketika Hanafi sedang menggigil kedinginan, dia sempat menyebut nama cewek baju merah. Nama cewek itu mungkin Dian. Dian adalah peserta Napaktilas dari Jakarta. Mendengar itu Saha bertanya pada Hanafi, "Baju merah siapa, Mang?" "Dian, tah." Tapi Hanafi tidak menjawab dan hanya menggigil kedinginan. Di acara Napaktilas itu memang ada satu wanita yang dikagumi Hanafi, yaitu Dian. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Hanafi mengeluarkan busa dari mulutnya. Melihat itu, Saha sangat panik. Dia berpikir, mungkin di dalam tenda ini terlalu pengap. Lalu Hanafi dibawa Saha keluar tenda.
Ketika sudah berada di luar tenda, tim medis datang untuk memberi pertolongan dengan memberinya oksigen. Tapi oksigen dari tim medis tidak bertahan lama karena kehabisan. Karena tidak ada lagi bahan oksigen, Saha mencoba memberi pertolongan dengan memberinya nafas buatan pada Hanafi. Saha memompa dadanya Hanafi, dilanjut dengan meniup bagian mulutnya. Tapi busa yang keluar dari mulutnya Hanafi semakin banyak. Saha tidak berputus asa. Dia terus memberi nafas buatan pada Hanafi sambil dalam hati berkata, "Ini temanku. Aku gak mau kita pulang hanya berdua." Tidak lama kemudian, busa yang keluar dari mulutnya Hanafi sudah mulai berkurang. Karena hari sudah mulai sore, banyak kelompok yang memutuskan untuk turun dari Kalimati. Dan mau tidak mau, mereka harus membawa Hanafi turun ke Ranukumbolo malam ini juga. Karena percuma kalau mau menunggu tim penolong dari bawah sampai di sini. Keburu keadaan Hanafi semakin memburuk. Akhirnya Saha memutuskan untuk mencari kayu dan menandu Hanafi turun ke Ranukumbolo dengan dibantu teman-teman lainnya. Berjalan turun sambil menandu Hanafi. Di tengah-tengah perjalanan turun, tiba-tiba Saha merasa kalau Hanafi ini sangat berat saat ditandunya. Hal yang sama juga dirasakan teman-teman yang ikut membantu menandunya. Dalam hati Saha berkata, "Padahal tadi pas digendong di Kalimati, tidak seberat ini." Rasanya yang dipikul itu seperti bukan hanya Hanafi, tapi ada orang lain. Saha tidak mau berpikir negatif. Ya mungkin saja waktu itu dia sedang kelelahan karena memikul sambil membawa tas carrier. Sesampai di Ororombo, mereka semua sempat berhenti karena kecapean. Dan di situ, Saha melihat wajah Hanafi semakin pucat. Kemudian Saha membasuh wajah Hanafi sambil berkata, "Mang, tahan ya Mang. Sebentar lagi kita sampai di Ranukumbolo dan kita akan pulang bareng." Tidak lama kemudian mereka lanjut berjalan hingga sampai di Ranukumbolo pada jam 2 malam. Beruntungnya pada tahun 2009 itu, di Ranukumbolo sudah ada bangunan shelter. Dan Saha, dia membawa Hanafi masuk ke dalam shelter tersebut. Waktu normal perjalanan dari Kalimati ke Ranukumbolo hanya sekitar 4 jam. Tapi waktu itu ditempuh Saha dalam waktu 8 jam. Sesampai di shelter, mereka menidurkan Hanafi di dalam. Dan teman-teman lainnya, mereka memasak untuk mereka. Mulai dari memasak air hangat, membuatkan teh, kopi, dan lain-lain. Tidak lama kemudian Hanafi sudah tidak menggigil lagi seperti sebelumnya. Tapi Saha tetap yakin kalau Hanafi masih hidup. Dia mencoba mendengar denyut nadinya Hanafi, meskipun terasa sangat lambat. Malam itu Saha dan Faruk tidur di dalam shelter bersama Hanafi, dengan posisi Saha di sebelah kanan dan Faruk di sebelah kirinya. Pagi pun tiba. Kurang lebih jam 5 pagi mereka terbangun. Ketika mereka terbangun, Hanafi akan dicek keadaannya oleh tim medis Napaktilas. Mereka berdua pun keluar dari shelter untuk berkumpul dengan teman-teman lainnya. Ketika sedang berkumpul, tiba-tiba Saha mendengar dari mulut ke mulut kalau Hanafi sudah pergi dan sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Faruk percaya kalau Hanafi sudah pergi, tapi Saha tetap tidak percaya. Saha bilang pada Faruk, "Aku bisa percaya kalau Amang tidak ada, kalau kita sudah sampai di Ranupani." Karena tim ranger tidak kunjung datang ke Ranukumbolo, akhirnya Saha memutuskan untuk membawa Hanafi turun dengan menandunya sambil dibantu teman-teman lainnya.
Ketika ditandu itu, posisi Hanafi sudah menumpangkan tangannya di atas perut. Berjalan turun sambil menandu Hanafi. Ketika sudah sampai di pos 4, barulah mereka bertemu dengan tim penolong. Lalu Hanafi dibawa turun duluan oleh tim penolong ke bawah. Setelah Hanafi dibawa tim penolong ke bawah, teman-teman yang lainnya mencoba menenangkan Saha dan Faruk. "Sabar ya bang." Tapi dalam hati Saha masih belum percaya sebelum dia sampai di Ranupani. Tidak lama kemudian mereka lanjut berjalan turun. Pos demi pos pun dilewati dan sampailah mereka di pos 2. Di pos 2 mereka sempat bertemu dengan Om Don. Beliau adalah seorang fotografer. Lalu Om Don berkata pada mereka berdua, "Sabar ya mas, mungkin ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa." Mulai dari situ, Saha sedikit percaya kalau Hanafi memang sudah tidak ada, tapi belum sepenuhnya percaya. Lalu Om Don memotret mereka berdua untuk berdokumentasi. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Dan di pos 1 itu, mereka baru dapat sinyal. Kemudian Saha menelpon Babe untuk memberinya kabar. Babe adalah nama panggilan dari teman mereka yang berada di Jombang. Dalam telepon Saha berkata, "Be, sepurone yo. Sing wingi budal wong telu, saiki mung iso bali wong loro tok." Yang artinya, "B, maaf ya. Yang kemarin kita berangkat bertiga, sekarang hanya bisa balik berdua." Dalam telepon Babe menjawab, "Maksudnya apa? Yang jelas kalau ngomong." "Ya, kita nggak bisa balik bertiga, Be." jawab Saha dengan sedih. Lalu Faruk menyahut HP-nya Saha dan bilang kepada Babe dengan singkat dan jelas, "Be, Amang udah gak ada." Dari situ Babe tahu kalau Hanafi sudah tidak ada. Yang sebelumnya mereka tidak pernah menangis, seketika itu mereka nangis karena kepergian Hanafi. Setelah itu mereka berjalan turun. Ketika sampai di jalan aspal, mereka dijemput dengan kendaraan motor dan diantar ke rumah salah satu warga Ranupani. Sesampai di situ terlihat sangat ramai oleh warga, polisi, dan ambulans. Dan di situ Saha baru percaya kalau Hanafi memang sudah benar-benar pergi dengan tenang. Saha diinterogasi oleh polisi tentang kejadian itu. Ketika sedang diinterogasi, Faruk pamit ke kamar mandi. Lalu jenazah almarhum Hanafi dimasukkan ke dalam ambulans dan Saha diminta untuk ikut. Sebelum berangkat, Saha bilang pada Pak Polisi, "Sebentar Pak, masih ada teman satu lagi di kamar mandi." Pak Polisi menjawab, "Udah gak apa-apa, biar nanti sama teman lainnya. Yang penting sekarang kamu ikut dulu." Jenazah almarhum Hanafi dibawa ke rumah sakit di daerah Lumajang. Ketika sudah sampai di rumah sakit, Saha melihat almarhum Hanafi sudah ada di kamar mayat. Lalu Saha ikut ke rumahnya Hanafi di Lumajang untuk memakamkan almarhum. Selama 7 hari Saha tinggal di rumah almarhum. Keluarga almarhum sangat sedih atas kepergian Hanafi. Sampai-sampai mereka meminta Saha agar tinggal di situ. Karena perilakunya Saha selama di rumah itu mirip sekali dengan perilaku almarhum ketika berada di rumah. 7 hari kemudian, Babe dan Faruk datang ke rumahnya almarhum untuk ziarah dan menjemput Saha untuk kembali ke Jombang.